Profil Yeheskil Parudani, SPD, MR. Memimpin pemberdayaan tunanetra ke puncak kemajuan. Nama saya Yeheskil Parudani. Oleh kawan sebaya, teman berbagi, hingga relasi kerja, saya dipanggil dengan nama akrab Yen atau Yeki. Saya lahir pada tanggal 2 November tahun 1976 di kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terlahir sebagai putra Sulawesi, membuat saya mantap memegang prinsip orang Bugis, Sipakatou, Sipakalebi, Sipakaini, yang berarti sebagai manusia, kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengingatkan akan pentingnya norma-norma atau nilai-nilai kehidupan. Kini, saya mengabdi sebagai dosen sastra Inggris pada Prodi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Pamulang, Unpam. Pada hari-hari pertama mengajar di Unpam, banyak yang meragukan kemampuan saya karena tunanetra. Mereka heran, sinis, bahkan a priori. Namun melalui pola-pola interaktif dan komunikasi edukatif yang saya lakukan kepada rekan sesama dosen dan otoritas kampus, mereka akhirnya mengakui bahwa penyandang tunanetra juga bisa seperti mereka yang non-tunanetra, bahkan bisa lebih dari mereka. Apalagi setelah mereka tahu bahwa saya merupakan lulusan S2 dari The University of Texas at Austin, Amerika Serikat. Mengabdi di dunia akademik selama lebih dari 5 tahun, membuat saya semakin mencintai profesi dosen. Betapa tidak, profesi ini menjadi ladang mulia bagi saya untuk mengamalkan ilmu bahasa Inggris saya kepada ribuan mahasiswa yang mengambil jurusan sastra Inggris di Unpam. Dalam bidang organisasi, posisi tertinggi yang saat ini saya jabat sekaligus sebagai capaian spektakuler adalah Sekretaris Umum Pertuni. Saya katakan capaian spektakuler karena melalui jabatan Sekretaris Umum Pertuni, saya banyak berkarya demi Pertuni secara institusional, dan bagi penyandang tunanetra secara personal. Selain itu saya dapat menjadi pelayan senyap dalam bidang administrasi bagi segenap Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas di setiap jenjang organisasi Pertuni, pun bagi puluhan ribu penyandang tunanetra di seluruh Indonesia. Seorang teman baik saya sempat bertanya, mengapa ada artikulasi, Sekretaris Umum adalah pelayan senyap? Jawab saya, karena semua proses surat menyurat yang dilakukan oleh DPP Pertuni, draft dan desainnya hampir semuanya dibuat oleh Sekretaris Umum secara diam-diam. Sementara, yang bertanda tangan adalah rekan-rekan pengurus lainnya, yang bisa jadi merekalah yang dianggap sebagai drafter atau desainer dari surat-surat tersebut. Dalam bekerja, saya memang menganut prinsip batu bata, yang tidak terlihat namun kokoh menopang dinding sebuah bangunan. Selain sebagai Sekretaris Umum yang saya jabat dari tahun 2019 hingga akhir tahun 2024 ini, pada periode pertama pengabdian saya di DPP Pertuni, saya dipercaya menjabat sebagai Ketua Departemen Pemberdayaan Daerah dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Saya bersyukur karena selama menjabat Ketua Departemen Pemberdayaan Daerah, saya berkesempatan untuk dapat berkomunikasi, berdiskusi, dan berinteraksi langsung dengan rekan-rekan pengurus di DPD serta DPC Pertuni di seluruh Indonesia. Dengan demikian, saya bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka, termasuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi sebagai pengurus Pertuni di daerah dan cabang. Selama 10 tahun mengabdi di DPP Pertuni, saya belajar banyak dari orang-orang hebat, yang membuat saya mampu menorehkan seuntai prestasi demi Pertuni yang sama kita cintai ini. Salah satu catatan keberhasilan yang bisa saya tinggalkan ketika nanti saya tidak lagi berada di DPP Pertuni adalah 5 kali dipercaya menjadi manajer proyek untuk program pemberdayaan pengurus dan anggota Pertuni di beberapa provinsi tertinggal dan advokasi penerbitan Perda Disabilitas yang semuanya dinilai berhasil oleh Disability Rights Fund, Disability Rights Advocacy Fund, DRF, lembaga donor internasional yang mendanai proyek-proyek DPP Pertuni terkait dengan advokasi dan pemberdayaan tunanetra. Dari 5 kali memimpin proyek prestisius DPP Pertuni dimaksud, DPP Pertuni berhasil mendorong penerbitan Perda Disabilitas Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku, sehingga kedua provinsi tersebut kini telah memiliki Perda Disabilitas. Di tingkat internasional, saya bersyukur memiliki kesempatan untuk berperan aktif menyuarakan aspirasi penyandang tunanetra Indonesia.
Bukan hanya itu, saya juga sebagai perwakilan Pertuni, berhasil memperjuangkan agar tunanetra muda Indonesia bisa diikutsertakan pada pelatihan komputer internasional bertajuk Teruko Iheda ICT Scholarship yang berlangsung di Malaysia setiap tahunnya. Hasilnya, hingga tahun 2024 ini, terdapat lebih dari 10 tunanetra muda Indonesia telah sukses berpartisipasi sebagai peserta di pelatihan berskala internasional tersebut. Bahkan, 2 orang di antaranya kini dipercaya menjadi instruktur tetap di setiap tahun pelatihan. Semua itu tidak lepas dari lobi intensif yang saya lakukan sebagai Sekretaris Umum Pertuni dengan relasi kerja internasional saya dari Jepang dan Malaysia, yaitu Mer. Tetsuji Tanaka, Director of the Japan Braille Library, JBL, dan Mer. Wong, Executive Director of Malaysian Association for the Blind, MAB. Ketika saya menghadiri pertemuan internasional yang dilaksanakan oleh World Blind Union, Asia Pasifik WBUAP, di Phuket, Thailand pada tanggal 26 hingga tanggal 29 November tahun 2023, seorang peserta bernama Jason Ho dari Hong Kong bertanya dalam bahasa Inggris fasih tentang kapan saya mulai bergabung dan mengabdi di Pertuni. Saya jelaskan bahwa saya mulai mengabdi di Pertuni sejak tahun 1992. Fondasi awal pengabdian saya bagi Pertuni bermula ketika saya memutuskan untuk bergabung menjadi anggota Pertuni Cabang Kota Makassar. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1996, saya dipercaya sebagai Sekretaris Daerah Pertuni Provinsi Sulawesi Selatan untuk masa bakti tahun 1996 sampai tahun 2001. 5 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2001, saya kembali diamanahi jabatan serupa untuk masa bakti tahun 2001 sampai tahun 2006. Selama 10 tahun menjadi Sekretaris Daerah Pertuni Provinsi Sulawesi Selatan, capaian heroik yang berhasil kami ukir dalam catatan sejarah perjalanan Pertuni Daerah Sulawesi Selatan adalah berhasil melobi salah satu lembaga donor di Eropa untuk mengalokasikan dana hibah kepada DPD Pertuni Provinsi Sulawesi Selatan. Dana hibah yang berjumlah 250 juta rupiah tersebut, kemudian kami jadikan sebagai dana bergulir yang dapat dipinjam oleh anggota yang membutuhkannya dengan kompensasi bunga ringan hanya 12% per tahun. Dana bergulir tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh puluhan penyandang tunanetra anggota dan pengurus Pertuni Provinsi Sulawesi Selatan. Sayangnya, ketua daerah dan beberapa jajaran DPD yang meneruskan kepengurusan kami setelah kami meninggalkan Provinsi Sulawesi Selatan, tidak amanah, yang menyebabkan dana bergulir tersebut raif entah kemana. Memiliki pengalaman sebagai Sekretaris Daerah Pertuni Provinsi Sulawesi Selatan selama 10 tahun dan mengabdi sebagai anggota DPP Pertuni selama 10 tahun, telah membuka cakrawala berpikir saya tentang bagaimana dan seperti apa model kepemimpinan dan manajemen yang dibutuhkan oleh Pertuni ke depan. Sesungguhnya saya tidaklah sedang mencari, meminta apalagi berambisi untuk menjadi Ketua Umum Pertuni, karena jika demikian pastilah tidak akan berhasil. Namun jika kepercayaan itu datang sebagai anugerah ilahi, maka akan saya jalani dengan penuh amanah, adil, jujur, transparan, bertanggung jawab, dan profesional. Untuk itu, visi yang akan saya wujudkan adalah mewujudkan Pertuni sebagai organisasi yang tangguh dari segi sumber daya manusia dan sumber dana, memastikan terjalinnya komunikasi yang santun dan efektif antara DPP, DPD dan DPC, tercapainya sistem kepemimpinan yang saling menghargai antara struktur Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas pada berbagai jenjang, serta tersalurkannya aspirasi penyandang tunanetra Indonesia sebagai anggota Pertuni. Terkait dengan visi tersebut di atas, misi perwujudannya adalah melaksanakan pelatihan kepemimpinan yang berkesinambungan, memperjuangkan aksesibilitas yang lebih baik bagi penyandang tunanetra di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan dan kewirausahaan, kesehatan, politik, hukum, layanan publik, serta transportasi. Melakukan advokasi secara aktif demi terlaksananya penghormatan, pelindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak penyandang tunanetra. Mendorong pengembangan ekonomi mandiri bagi anggota Pertuni melalui pelatihan, pendampingan, dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk memulai usaha mandiri. Terus membangun kolaborasi dengan lembaga-lembaga donor internasional untuk mengatasi tantangan keuangan, baik DPP, DPD maupun DPC. Mengupayakan adanya pengusaha yang dapat menjadi anggota Dewan Pembina Pertuni,
baik untuk DPP, DPD maupun DPC. Memperkuat kerjasama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk menciptakan sinergi guna mencapai tujuan bersama dalam memajukan kesejahteraan tunanetra. Mendorong pengembangan dan adopsi teknologi yang dapat meningkatkan aksesibilitas bagi tunanetra dalam berbagai bidang, seperti teknologi alat bantu, aksesibilitas web, dan aplikasi yang ramah tunanetra. Profil. Nama, Setiawan Gema Budi. Jenis kelamin, laki-laki. Tempat tanggal lahir, Tuban, 12 Februari 1993. Agama, Islam. Status, menikah. Alamat, Desa Tuwiri Wetan Dusun Juwiri Ret. RU 0103 Kecamatan Merakura. Kabupaten Tuban. Telepon, 081554789669, 085288777864. Email, gemasetiawan12@gmail.com. Pekerjaan, guru PNS. Pendidikan. Formal SD tahun 1999 sampai tahun 2005 di Salafiyah Mandirejo. SMP tahun 2005 sampai tahun 2008 Negeri I Merakura. SMA tahun 2008 sampai tahun 2011 Madrasah Aliyah Salafiyah. Si tahun 2013 sampai tahun 2017 Pendidikan Luar Biasa. S2 tahun 2018 sampai tahun 2020 Pendidikan Khusus. Non-formal, RSBN Malang tahun 2011 sampai tahun 2013. Peran yang pernah dilakukan untuk Pertuni. Mengkoordinasikan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi tunanetra di Jawa Timur Juli tahun 2024. Mengkoordinasi pelatihan kemandirian tunanetra di Jawa Timur Juni tahun 2024. Mengkoordinasi kegiatan bakti sosial cabang Pertuni di Jawa Timur. Melaksanakan rapat kerja daerah Rakerda Pertuni Jawa Timur 2022. Menjalin kemitraan dengan CBM dan para mitra. Terlibat dalam tim penyusunan ULD BPBD Jawa Timur 2023. Terlibat dalam tim perumus Perda Disabilitas Provinsi Jawa Timur 2022. Terlibat dalam perumus Perda Disabilitas di Kabupaten Tuban 2018. Terlibat dalam kepanitiaan pelatihan komputer DPD Pertuni Jawa Timur 2018. Sebagai narasumber FGD bersama OPD dan Forkompimda Kabupaten Probolinggo 2022. Sebagai motivator dalam kegiatan PKKMB UNESA 2022. Menjadi instruktur pelatihan Masej DPC Pertuni Tuban 2016. Menjadi instruktur pelatihan komputer DPD Pertuni Jawa Timur 2016. Mengkoordinasikan Diklat Kes Pro Tunanetra se-Jawa Timur 2023. Mengadakan event PEPARKAB Kabupaten Tuban 2022. Visi. Menjadikan Pertuni organisasi yang mandiri, adaptif dan kolaboratif guna berpartisipasi penuh untuk kepentingan tunanetra di Indonesia. Misi. Membangun komunikasi yang lebih baik antar struktur organisasi. Memperluas fungsi pendataan anggota sebagai dasar pembuatan program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tunanetra. Berjejaring dengan pihak pemerintah dan swasta. Meningkatkan literasi digital kepada anggota guna beradaptasi dengan zaman yang selalu berubah. Membentuk kembali LSP bagi pemijat tunanetra. Profil. Bakal calon Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia. Masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Data diri. Nama, Furkon Hidayat, SPD. TTL, Pemalang tanggal 12 Juli tahun 1973. Alamat. Jalan, Bunga Rampai 4 Gang 5 No. 257, Malaka Jaya, Duren Sawit Jakarta Timur. Jabatan di organisasi. Bendahara Umum Pertuni, sejak September tahun 2019 Agustus tahun 2024. Ketua Yayasan Rumah Al-Quran Braille Al-Ihya, Raba. Ketua Yayasan Tunanetra Raudatul Firdaus. Pengalaman organisasi di Pertuni. Ketua Departemen Pendidikan dan Rehabilitasi DPP Pertuni sejak tahun-tahun 2004 sampai tahun 2009.
Ketua Pemberdayaan Daerah dan Cabang DPP Pertuni, sejak tahun-tahun 2009 sampai tahun 2014. Sekretaris Jenderal Pertuni, sejak tahun 2014 sampai tahun 2019. Bendahara Umum Pertuni sejak tahun-tahun 2019 sampai tahun 2024. Ketua Bidang 2 DPD Pertuni DKI Jakarta pada tahun-tahun 2006 sampai tahun 2011. Visi dan misi bila terpilih menjadi Ketua Umum Pertuni. Visi: berupaya mewujudkan Pertuni sebagai organisasi yang modern dan efektif dalam melakukan advokasi. Misi: berupaya melakukan proses digitalisasi Pertuni dalam tata kelola organisasi mulai dari pusat, daerah, dan cabang. Terus aktif membangun kerjasama dengan berbagai pemangku baik pemerintah khususnya, maupun swasta dan tokoh masyarakat. Meningkatkan soliditas dan loyalitas pengurus Pertuni dari pusat sampai cabang, melalui komunikasi yang asertif secara terus-menerus.